Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, masyaikhuna al-kiram, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para pengurus DKM Masjid Jami IRC yang saya muliakan, wabil khusus Imam Rawatib kita Khinal Mahbub Ustaz Zuhri, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah sampai pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Malam hari ini kita akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari tema beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam yang terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa yang pertama tentu kita semua sudah maklum, ada peristiwa monumental yang terjadi di bulan Ramadan, yakni peristiwa nuzulul Quran, yakni peristiwa turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, di langit dunia. Jadi Al-Quran diturunkan secara langsung, secara sempurna, secara utuh dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudiannya secara berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari usianya Nabi 40 sampai 63 tahun. Al-Quran pertama kali diturunkan saat itu ketika baginda Rasul sedang melaksanakan uzlah. Orang kita bilangnya semacam bersemedi, menyendiri. Karena apa? Karena kegelisahan beliau, kekhawatiran beliau terhadap kondisi masyarakat saat itu di kota Mekah, di mana masyarakat saat itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak memiliki akhlak, di mana perjudian, perzinahan, kemudian mabuk-mabukan semua sudah dianggap wajar pada saat itu. Dan seluruh nabi ketika diutus pasti pada masyarakat yang luar biasa buruk akhlaknya. Semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Saat baginda Rasul sedang beruzlah di Gua Hira pada malam, dari malam 15 sampai 16, malam pertama enggak terjadi apa-apa, malam kedua enggak terjadi apa-apa, nah malam ketiga pada tanggal 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril memeluk erat tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, "Iqra", bacalah. Baginda Rasul adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi berhitung bisa. Membaca, menulis tidak bisa. Ini ada satu hikmah tersendiri kenapa baginda Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Karena supaya tidak ada fitnah bahwa Al-Quran itu adalah karangan dari Rasulullah SAW. Karena orang yang bisa membaca pasti punya referensi dong, kayak kita sekarang nih, atau anak-anak kuliahan disuruh baca oleh dosennya, kemudian kita membuat esai, membuat paper hasil dari bacaan kita. Tapi baginda Rasul sengaja tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis supaya tidak ada fitnah bahwa
sesungguhnya Al-Quran memang bukan karangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari, kata baginda Rasul. Kemudian sampai 3 kali malaikat Jibril menyampaikan, Iqra, bacalah. Kemudian dilanjutkan sampai 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat pertama yang turun, perintah pertama yang turun kepada umat Islam itu bukan perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, tapi perintahnya adalah membaca. Membaca apa? Membaca dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Dalil-dalil nakli itu dalil-dalil yang tertulis, yang textbook, yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan dalil-dalil akli adalah dalil-dalil yang berasal dari akal. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dengan luar biasa ketakutan, karena itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, baginda Rasul kemudian turun dari Gua Hira sambil ketakutan menemui istrinya, Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika melihat baginda Rasul ketakutan, beliau langsung menenangkan beliau. Beliau langsung memberikan rasa aman, damai dan tenang kepada Rasulullah SAW. Baginda Rasul minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Selimuti aku, kata. Kalau kita sekarang nggak pulang 3 hari ketemu istri kita, kira-kira di telepon nggak dijawab, di WhatsApp nggak dibalas, istri kita pasti pas pulang pertama kali interogasi dulu. Tapi Siti Khadijah enggak. Siti Khadijah langsung menenangkan baginda Rasul. Itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali. Al-Quran maknanya adalah bacaan, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Sekarang kita di bahasa Indonesia kita kenal ada Quran, itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Sedangkan makna terminologinya adalah kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammadin. Kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Al-mu'jiz, yang lafaz-lafaznya itu merupakan mukjizat yang apabila al-ma'bud bitilawatih, yang apabila kita membacanya bernilai ibadah. Al-manqul bitawattur, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-maktub fil masahif, yang dituliskan, dikodifikasikan dalam mushaf, min awali suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Awalnya surah Al-Fatihah, akhirnya surah An-Nas. Al-Quran diturunkan di 2 kota, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Oleh karenanya para ahli Quran mengkategorikan, membuat 2 kategori teori. Ada yang kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Dari usianya baginda Rasul 40 tahun sampai 53 tahun di kota Mekah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah diturunkan selama 10 tahun dari usianya baginda Rasul 53 sampai wafatnya beliau 63 tahun. Ayat-ayat Makkiyah jumlahnya itu 4.680 ayat yang terdapat dalam 86 surah di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah jumlahnya ada 1.510 ayat yang terdapat dalam 28 surah dalam Al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah mempunyai ciri khas, itu ayat-ayatnya tegas dan argumentatif. Karena apa? Karena ini relate dengan objek yang didakwahi pada saat baginda Rasul masih di Madinah. Itu adalah orang-orang yang masih mengingkari, menafikan ayat-ayat Quran. Makanya ayat-ayatnya tegas. Contohnya apa? Contohnya seperti ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kan tegas. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Kalau ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayatnya
lembut dan halus. Ini relate karena objek yang didakwahi pada saat baginda Rasul berada di kota Madinah adalah orang-orang yang sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat Makkiyah berisi kebanyakan tentang tauhid, akidah, kemudian cerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu dan kisah-kisah umat terdahulu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat yang berisikan tentang perintah muamalah, perintah ibadah, perintah jinayah dan sebagainya, seperti perintah puasa, perintah haji, perintah nikah, perintah keterangan tentang warisan, keterangan tentang kisos dan sebagainya. Itu adanya ayat di Madaniyah. Contohnya apa? Contohnya seperti ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang terkenal, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Jadi pada tahun kedua itulah pertama kali diperintahkan berpuasa kepada umat Islam. Nah, bulan Ramadannya mulai puasa. Itu adalah ciri khas ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya bukan hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Semua kalam Allah yang terdapat dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang dari langit, itu semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Contohnya seperti Suhufu Ibrahim pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud pada tanggal 10 Ramadan. Kitab Injil kepada Nabi Isa pada tanggal 13 Ramadan. Dan kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Itu adalah peristiwa yang pertama, yakni peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tahun yang sama dengan tahun pertama kalinya diwajibkan berpuasa Ramadan bagi umat Islam. Jadi orang-orang, seorang sahabat baginda Rasul dan para sahabatnya ketika menunaikan Perang Badar, melaksanakan kewajiban jihad di Perang Badar itu, mereka sedang berpuasa. Badar adalah peristiwa yang sangat penting dan monumental karena itu adalah perang pertama kali yang dilakukan umat Islam, yang disebabkan oleh karena adanya intimidasi dari kaum kafir Quraisy yang masih kagak rela ketika orang-orang Muslim, baginda Rasul dan para sahabatnya hijrah ke Madinah dan memperoleh ketenangan, kenyamanan, dan bisa berdakwah luar biasa di kota Madinah. Masih aja digerecokin, makanya masih digerecokin oleh orang kafir. Maka diajak perang, ditantangin perang. Jadi umat Islam itu perang bukan karena sok-sokan, tapi karena diintimidasi, karena ditantangin. Nah, karena ditantangin, ya udah perang. Ditetapkan di wilayah Badar. Bapak Ibu yang pernah umroh pasti pernah lihat tuh wilayah Badar itu jaraknya kira-kira 150 km dari kota Madinah. Kayak dari Jakarta ke Bandung. Bayangin, Mbak. Zaman itu baginda Rasul bersama para sahabatnya jumlahnya 313 orang yang kita kenal dengan ahli Badar, jalan, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, 150 kilo menempuh perjalanan ke wilayah Badar. Bertemulah dengan kaum kafir Quraisy di sana yang dipimpin oleh Amr bin Ash atau Amr bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Dan disitulah Abu Lahab terbunuh. Ya. Kemudian baginda Rasul benar-benar berdoa kepada Allah supaya perang Badar bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah memperoleh kemenangan,
kaum muslimin pulang lagi ke kota Madinah. Itu adalah peristiwa kedua, peristiwa perang Badar. Peristiwa yang ketiga, yakni peristiwa wafatnya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, yang pertama dan satu-satunya menemani baginda Rasul selama 25 tahun. Siti Khadijah meninggal pada usia 65 tahun ketika baginda Rasul usianya 50 tahun. Jadi Siti Khadijah itu jadi istri satu-satunya di baginda Rasul, hidup berumah tangga dengan baginda Rasul selama 25 tahun. Baginda Rasul enggak poligami pada saat itu bersama Siti Khadijah. Baginda Rasul setelah meninggalnya Siti Khadijah sempat menduda, Pak, selama 2 tahun. Jadi umur 50 ditinggal oleh Siti Khadijah, 2 tahun sempat menduda. Sampai kemudian menikah kedua kalinya dengan temannya Siti Khadijah yang namanya Saudah. Barulah yang ketiga menikah dengan Siti Aisyah. Siti Khadijah adalah perempuan yang luar biasa karena beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengucapkan kalimat syahadat. Beliau adalah perempuan terkaya di Mekah pada saat itu, perempuan bangsawan, aristokrat di Mekah. Tapi begitu hidup bersama Rasulullah, beliau menyerahkan segalanya untuk dakwah. Sampai-sampai ketika Siti Khadijah mau meninggal nih di akhir-akhir hayatnya, beliau bajunya itu sampai sudah jahitan karena bolong-bolong. Ketika itu sebelum meninggal Sayyidah Khadijah manggil putrinya Siti Fatimah. Dipanggil putrinya, putriku tolong mintain sorban yang biasa dipakai oleh ayahmu, katanya, oleh Rasulullah. Sorban berwarna putih yang dipakai oleh Rasulullah ketika menerima wahyu. Bayangin betapa akhlaknya Siti Khadijah, minta sama suaminya aja sungkan, malu, sampai harus nyuruh anaknya, putrinya. Setelah itu diberikanlah sorbannya. Kemudian baginda Rasul pernah saat itu ceritanya tiduran di pangkuan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengelus kepala baginda Rasul dan tiba-tiba Siti Khadijah menangis ketika baginda Rasul tertidur itu, sampai air matanya menyentuh pipi baginda Rasul. Ditanya oleh baginda Rasul, wahai istriku, kenapa kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Apa kamu menyesal selama ini hidup bersamaku? Dulu engkau wanita kaya raya, terpandang semua orang jatuh hati padamu, tapi begitu hidup denganku kau menderita, habis haram. Justru kemudian Sayyidah Khadijah tersenyum melihat baginda Rasul dan beliau berkata, wahai suamiku, sesungguhnya anugerah terbesar adalah bisa menjadi istri dari engkau. Dan aku bersedih bukan karena menyesal karena bisa menjadi istrimu. Justru aku khawatir kalau aku meninggal duluan nanti tidak ada lagi yang bisa menemani dakwahmu. Oleh karena itu, kalau nanti engkau membutuhkan sampan atau dayung untuk menyeberangi lautan ketika hendak berdakwah menyebarkan agama Islam sedangkan aku sudah tiada, engkau boleh gali kuburanku, engkau ambil tulang belulangku untuk engkau jadikan sampan dan dayung. Begitu luar biasanya Siti Khadijah. Oleh karenanya baginda Rasul pernah menyebutkan ada 4 wanita yang paling utama di dunia yang akan menjadi pemimpin di surga nanti bagi kaum wanita. Siti Khadijah, Siti Maryam binti Imran, Siti Aisyah, dan Siti Fatimah binti Muhammad. Itu adalah peristiwa yang kedua, peristiwa wafatnya Siti Khadijah yang kita kenal juga dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Siti Khadijah dimakamkan di Jannatul Ma'la. Itu ada di dataran tinggi di kota Mekah.
Peristiwa berikutnya yakni peristiwa wafatnya Siti Fatimah. Ternyata Siti Fatimah juga wafat pada bulan Ramadan, tahun ke-11 Hijriah. Tahun yang sama dengan wafatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Rasul meninggal pada usia 63 tahun pada bulan Rabiul Awal, 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal, wafat. Beliau wafat dalam usia 28 tahun, meninggalkan 4 orang anak, 2 orang putra dan 2 orang putri. Putranya Sayyidina Hasan 7 tahun, Sayyidina Husain 6 tahun, kemudian Zainab dan Ummu Kulsum masing-masing 4 tahun dan 3 tahun. Dan suami tercinta beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Fatimah juga dimakamkan di Jannatul Ma'la. Kemudian berikutnya adalah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, peristiwa wafatnya Sayyidah Aisyah, istri tercinta baginda Rasul, juga wafat pada usia 67 tahun pada tahun ke-57 Hijriah. Sayyidah Aisyah meninggal wafat jauh setelah baginda Rasul wafat. Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selama hidupnya baginda Rasul di kota Madinah, beliau paling sering berinteraksi dengan Sayyidah Aisyah, berumah tangga di rumahnya. Oleh karena itu kalau kita belajar hadis, itu paling sering tuh ada riwayatnya dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidah Aisyah yang paling tahu bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana keseharian Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana cukurannya Nabi. Semuanya yang paling tahu itu istrinya, yakni Siti Aisyah. Makanya hampir sebagian besar 2/3 dari hadis-hadis keseharian Rasulullah adalah hadis riwayat Siti Aisyah. Selanjutnya peristiwa berikutnya yakni peristiwa wafatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga wafat pada bulan suci Ramadan, tahun ke-40 Hijriah. Sayyidina Ali wafat pada usia 63 tahun. Ketika itu beliau dibunuh oleh seorang teroris, seorang radikalis, seorang ekstremis yang namanya Ibnu Muljam. Karena Ibnu Muljam itu tidak setuju dengan kebijakan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Beliau dimakamkan di Irak, di Kufah. Jadi Sayyidina Ali meninggal dalam usia 63 tahun. Usia yang sama dengan meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar juga meninggal pada usia 63 tahun. Sayyidina Umar juga meninggal pada usia 63 tahun. Jadi kebanyakan para sahabat meninggal pada usia 60 sampai 70 tahun. Karena Sayyidina Abu Bakar itu selisih 2 tahun lebih muda dari baginda Rasul. Jadi 2 tahun lebih muda dari baginda Rasul. Ketika baginda Rasul 40, Sayyidina Abu Bakar 38. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah selama 2 tahun menjadi khalifah. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar meninggal 63 tahun. Ya. Itu wafatnya Sayyidina Ali. Makamnya ada di Kufah di Irak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang kita ketahui itu bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa Ramadan ini bulan kemenangan, karena perang Badar pernah terjadi dan kaum muslimin meraih kemenangan. Tapi Ramadan juga bulan penuh kenangan karena orang-orang tersayang daripada baginda Rasul itu wafat pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jadikan momentum bulan Ramadan ini momentum yang berkesan, terutama bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita. Ada seorang sahabat pernah tanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, gimana supaya sholat saya berkesan, sholat saya lebih khusyuk?" Rasul bilang, "Shollu kama sholata muwaddi'."
Sholatlah engkau seolah-olah sholatmu itu adalah sholat yang terakhir bayamu. Jadi kalau sholat johor seolah-olah ntar nggak ketemu asar, makanya bisa lebih khusyuk. Begitu juga dengan Ramadan, dengan puasa. Kita sudah banyak merasakan betapa banyak orang-orang terdekat kita yang tahun lalu masih ada, sekarang udah nggak ada. Tapi di bulan Ramadan ini kalau yang saya rasakan ya, udah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perasaan di bulan Ramadan itu kenangan-kenangan, momen-momen yang mengharukan, yang berkesan dari pada keluarga kita, misalkan emak bapak kita, almarhum almarhumah, itu lebih berasa di bulan Ramadan. Dari momen sahur itu kebayang lagi tuh. Dulu kalau masih ada emak, masih ada bapak, beliau sahurnya di situ, duduknya di situ, sambil makan, sambil nonton TV, sambil ngobrol, sambil bercanda. Habis sahur baca Quran, seolah-olah terdengar lagi tuh suaranya bapak emak kita. Habis kemudian kalau subuh, saya dulu dari kecil nggak boleh tidur habis sahur, diajak ke masjid sama bapak. Sekarang pun terkesan begitu lagi, keingetan. Terus kalau bapak pulang kerja nih sore, diajak ngabuburit, habis itu sholat isya di masjid bareng-bareng sampai tarawih. Nah, maksud saya kalau kita aja berasa dengan kenangan terhadap orang-orang yang sudah nggak ada, maka buatlah kenangan yang baik di bulan Ramadan ini kepada anak istri kita, ya, supaya nanti tahun depan kalau kita udah nggak ada, pada saat bulan Ramadan anak istri kita bisa ingat sama kita. Kalau momen-momen lain jarang bisa ingat, tapi kalau puasa, bulan puasa biasanya lebih keingetan kepada orang-orang yang kita sayang. Mudah-mudahan puasa ini bisa menjadi puasa yang terbaik, kita berikan yang terbaik, karena kita nggak tahu tahun depan masih ketemu Ramadan lagi atau kagak. Insya Allah kita akan kuat, sabar, sehat sampai dengan pada akhirnya nanti meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.